Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, di video kali ini kita akan terfokus kepada satu sifat koligatif larutan, yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh. Ya, ini merupakan sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan, ya, penurunan tekanan uap, jenuh. Oke ya. Simbolnya sendiri adalah delta P. Delta P. Oke. Dari sini pertama kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari tekanan uap, ya. Tekanan uap itu merupakan kemampuan suatu zat cair untuk dapat menguap. Tekanan uap itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu zat cair untuk dapat menguap. Nah, yang mana pastinya di sini semua zat cair punya kemampuan untuk menguap. Jadi kalau misalkan ditanyakan air itu menguap pada suhu berapa? Nah, air menguap bukan pada suhu 100 derajat, tapi 100 derajat itu adalah dalam keadaan air mendidih. Air menguap pada suhu berapapun dia akan menguap. Ya, kalau kalian contohnya adalah menumpahkan air, ya, sedikit air di lantai kalian, mungkin besoknya bisa kering. Nah, itu salah satu dari proses penguapan pada suhu dalam suhu normal seperti itu. Nah, jadi di sini kemampuan suatu zat cair untuk dapat menguap yang perlu difokuskan di sini bahwa yang menguap hanya pelarutnya, hanya airnya, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada kata jenuh. Apa yang maksud dengan jenuh? Tekanan uap jenuh. Jadi, jika misalkan ya, jika di dalam suatu wadah, ya, di dalam suatu wadah terdapat air, ya, air. Oke, di sini ada air. Kemudian wadah ini kita tutup. Wadah ini kita tutup ya dalam keadaan tertutup. Oke, dalam keadaan tertutup seperti ini. Nah. Oke ya. Nah, pastinya dia nanti akan menguap walaupun dalam keadaan tertutup ya. Jadi ada partikel yang menguap ke atas, Ketika menguap, dia akan menempel di dinding penutup ini. Jadi dia akan menempel, misalkan partikel air yang ada di wadah, dia akan menguap. Nah, dia akan menempel di sini. Nah, karena tertutup ya. Kalau misalkan terbuka kan uapnya langsung lari ke udara bebas seperti itu. Nah, nanti pada suatu kondisi ketika si tetesan-tetesan ini sudah menempel banyak di permukaan penutup, akhirnya apa? Akhirnya partikel yang telah menempel, dia akan balik lagi ke wadah, akan mengembun. Jadi akan balik lagi. Ya. Ingat kalau terbuka, dia akan lari ke udara bebas. Tapi kalau tertutup, dia akan balik lagi ke wadahnya, walaupun dalam waktu yang tertentu ya, tidak langsung seperti itu. Nah, artinya di sini bahwa dalam keadaan tertutup, proses penguapan terjadi bukan hanya proses penguapannya, tapi juga terjadi proses pengembunan. Ya. Jadi ada proses penguapan dan ada proses pengembunan. Oke. Nah, yang mana jika kita buat grafiknya, grafik daripada laju, ya, laju proses penguapan dan laju proses pengembunan. Pada awalnya proses penguapan tuh banyak sekali terjadi, ya. Dia maksimal proses penguapannya. Jadi kondisi awal, ya ini adalah time-nya ya. Nah, kondisi awal di sini proses penguapan tuh tinggi di sini.
Nanti lama-kelamaan ketika partikelnya sudah mulai habis kan proses penguapannya bakal berkurang. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Awalnya tinggi, kemudian akhirnya rendah. Nah, nanti proses pengembunan kebalikannya. Awalnya tidak ada, ya, tidak ada proses pengembunan, tapi lama-kelamaan dia akan naik gitu, akan cepat proses pengembuannya. Jadi ini proses pengembunan. Nah, suatu ketika kondisi di mana ya di sini titik pertemuan antara laju penguapan dan laju pengembunan itu disebut sebagai keadaan jenuh. Jadi di sini yang warna putih ini adalah laju penguapan. Nah, sementara yang warna kuning ini, ya, warna kuning ini adalah laju pengembunan. Nah, laju pengembunan. Di saat laju penguapannya sama dengan laju pengembunannya, disitulah berarti dia dalam keadaan yang jenuh. Jadi saat laju penguapan sama dengan laju pengembunan, kondisi tersebut dikatakan sebagai kondisi jenuh. Ya, jadi tekanan uap jenuh adalah kemampuan suatu zat cair untuk dapat menguap dalam keadaan jenuh, dalam keadaan laju penguapannya sama dengan laju pengembunannya. Oke, di sini nanti kalian akan mengenal ada tekanan uap larutan dan ada tekanan uap pelarut. Oke, jadi di sini P, simbolnya P untuk tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan. Sementara tekanan uap pelarut ya disebut sebagai pelarut murni, itu simbolnya adalah P0. Seperti tekanan uap air. Nah, itu adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, itu simbolnya P0. Pelarut murni. Nah, tekanan uap ini dipengaruhi oleh banyaknya partikel yang menguap. Semakin banyak partikel yang menguap, maka tekanan uapnya tinggi. Kemampuan suatu zat cair untuk menguapnya tinggi. Ingat ya, partikel menguapnya semakin banyak, maka tekanan uapnya tinggi. Oke, kalau kita bandingkan ya komposisi partikel larutan dan komposisi partikel pelarut, nanti kita bisa melihat perbedaan dari tekanan uapnya. Misalkan ini adalah larutan. Oke, larutan. Dia komponennya seperti ini. Ingat, larutan itu terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Ya, berarti ada dua komponen di situ. Misalkan antara air garam seperti itu ya. Airnya adalah pelarut dan garamnya adalah zat terlarutnya. Misalkan yang berwarna putih di sini adalah air. Oke, di sini ada air. Oke ya. Sementara garamnya yang merupakan zat terlarutnya berwarna merah. Oke, jadi mereka akan bercampur menjadi satu. Nah, itu larutan. Sekarang kalau komposisi pelarut gimana? Komposisi pelarut pastinya hanya ada pelarut. Hanya ada airnya saja. Ya. Hanya ada airnya saja, berarti seperti ini. Oke, ini adalah air semua, tidak ada zat terlarutnya karena dia hanya pelarut murni saja. Ya, seperti itu. Nah, tadi di sini biar jelas ya, ini adalah pelarut. Zat terlarut, ya ini terlarut. Oke. Terlarut. Oke, sementara yang berwarna putih adalah pelarutnya. Pelarut. Oke ya, kalian bisa lihat komposisinya lagi. Larutan ada zat terlarut dan ada pelarut ya. Terlarut yang warna merah, pelarutnya yang warna putih. Sementara pelarut hanya ada warna putih saja. Hanya ada airnya saja. Nah, yang menguap itu hanya pelarutnya. Jadi, proses penguapan terjadi hanya untuk pelarut. Yang menguap hanya pelarutnya. Hanya pelarutnya. Oke ya. Artinya adalah ketika kita melihat larutan ya,
proses penguapan yang terjadi, si pelarutnya itu tidak akan semaksimal proses pelarut. Karena ketika dia mau menguap, ini kan menguap, yang menguap hanya pelarutnya, warna putih saja. Misalnya putih di bawah sini, dia mau naik ke atas, itu terhalangi oleh zat terlarut. Ya, jadi di sini poinnya adalah zat terlarut menghalangi proses penguapan. Menghalangi penguapan. Oke. Sementara pelarut semuanya menguap. Ya, cepat dia menguap. Artinya, kalau ditanyakan partikel siapa yang lebih banyak menguap? Pelarut atau larutan? Pastinya pelarut jawabannya. Karena pelarut tidak ada yang menghalangi. Sementara larutan ada yang menghalangi, yaitu si zat terlarut. Jadi, kalau kita simpulkan, ya, karena partikel yang melarut lebih banyak, partikel pelarut lebih banyak yang menguap, artinya tekanan uap pelarut yang mana disimbolkan sebagai P0, itu nilainya lebih besar daripada tekanan uap pelarutan. Ya. Oke, jadi ini adalah konsep sifat koligatif. Yang pertama yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh berawal dari sini, yaitu tekanan uap pelarut murni yang disimbolkan P0 itu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Oke sahabat Edson, kita akan lanjutkan. Jadi berawal dari konsep tekanan uap pelarut murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan, maka akan terjadi selisih di sana. Ya, terjadi perbedaan nilainya. Oke ya, kita tuliskan kembali di sini bahwa dikatakan tekanan uap pelarut murni yang mana itu adalah P0 itu nilainya lebih besar daripada tekanan uap larutan. Ya. Nah, dari sini berarti kan ada nanti perbedaan nilai tekanan uapnya. Atau kita bisa nyari selisihnya. Yang mana selisihnya ini atau delta P itu kan berarti nilai P0 oke ya, dikurang P. Seperti itu. Oke. Nah, delta P ini itu selanjutnya disebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh. Ya. Oke. Jadi, delta P itu disebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh. Oke ya, yang mana nyarinya gimana? Nyarinya gampang aja. Tekanan uap pelarut dikurang tekanan uap larutan. Nah, selanjutnya, delta P juga memiliki persamaan yang lain. Ya, ini berdasarkan hukum Raoult. Bahwa delta P itu memiliki persamaan XT dikalikan dengan P0. Oke, XT dikalikan dengan P0. Oke ya, delta P ini adalah penurunan tekanan uap, P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni ya. Saya tuliskan kembali deh. Di sini delta P-nya sudah, P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap pelarut murni. Nah, terus muncul XT. Nah, XT itu apa? XT ini disebut sebagai fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut. Jadi, namanya saja fraksi. Jadi, bagian dari larutan, tapi yang diambil adalah terlarutnya saja. Nah, jadi kan gini ya. Kalian tahu bahwa suatu larutan itu terbentuk dari dua komponen, zat terlarut dan pelarut. Nah, masing-masing ya antara si larutan ini, larutan komponennya adalah zat terlarut dan pelarut ya. Misalkan tadi air garam. Berarti pelarutnya adalah air, terlarutnya adalah si garamnya. Nah, yang mana masing-masing akan memiliki bagian di dalam larutan tersebut. Nah, bagian terlarutnya disebut sebagai XT. Fraksi mol terlarut. Nah, sementara bagian pelarutnya disebut sebagai XP.
fraksi mol pelarut. Jadi XP di sini ini adalah fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut seperti itu. Ya, yang mana nilai dari XT ditambah XP itu sama dengan 1 ya, karena sama dengan 100% pastinya karena dia persentase. Oke. XT ditambah XP sama dengan 100% atau sama dengan 1. Oke ya, jadi fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1 nilainya. Nah, XT itu apa? Kalau misalkan kita mencarinya lebih dalam. Cara mencari XT, oke ya, cara mencari XT, itu cara mencarinya adalah mol terlarutnya dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Atau mol totalnya. Jadi, mol terlarut, NT, ya, dibagi dengan NT ditambah NP. Seperti itu. Sementara XP-nya itu mol pelarutnya yang di atas. XP-nya mol pelarutnya yang di atas. Berarti NP-nya yang di atas. Dibagi dengan NT ditambah NP. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada air dengan gula, ya, airnya adalah pelarutnya, gulanya adalah terlarut, maka jika kita mau cari XT-nya, mol gulanya itu harus di atas. Dia kan gula itu terlarut. Nanti mol gula dibagi dengan mol gula ditambah mol air. Ya, seperti itu. Nah, setiap yang dicari tentang mol terlarut, ingat sifat koligatif. Setiap zat terlarut pastinya akan memiliki nilai zat-zat yang mengionnya lebih banyak. Jadi kita selalu kalikan dengan faktor Van Hoff-nya, ya. Jadi kalau ada simbol T di belakang, selalu dikalikan dengan I. Berarti nanti di sini mol terlarutnya itu mol dikali dengan I-nya. Van Hoff-nya, ya. 1 plus N-1 dikali alfa, ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat video sebelumnya tentang sifat koligatif yang pertama. Nah, kemudian kalau di sini ada mol terlarut juga, ya sama. Mol dikali I. Seperti itu. Oke ya. Oke, saya tulis lagi keterangannya di sini. Di sini NT adalah mol terlarutnya. Mol terlarut. Oke, yang mana mol terlarut ini kita selalu kalikan molnya dia dikali dengan Van Hoff. Ya. Van Hoff-nya 1 plus N-1 kali alfa. Oke, kemudian NP adalah mol pelarut. Cara nyari molnya ya seperti konsep mol biasa ya, tinggal gram dibagi mr. Yang perlu kalian harus perhatikan adalah kalian harus pilih mana yang zat terlarut, mana yang pelarut, jangan kebalik ya, seperti itu. Oke, ini rumus yang pertama ya, delta P sama dengan XT dikali P0, seperti itu. Dan XT-nya adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut, XP-nya kebalikannya. Karena ini P, berarti P-nya yang di atas, seperti itu ya. Nah, jika kita uraikan ya, hubungkan antara rumus yang ini, ya rumus pertama ini, dengan rumus yang kedua, maka kita akan mendapatkan rumus yang ketiga. Seperti apa? Jadi, saya tuliskan lagi di sini. Delta P, oke, sama dengan XT dikali P0. Oke ya. Nah, kemudian kita uraikan delta P-nya adalah P0 dikurang P. Kita ganti. Kita substitusi ke sini. P0 dikurang P. Sementara XT-nya dikali P0 kita tetap gitu ya, XT kali P0. Oke, dari sini kita mau cari P-nya. Ya. Berarti min P sama dengan XT kali P0. P0 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti jadi min P0. Oke, ini kita kali negatif. Kali negatif sehingga hasilnya adalah P sama dengan, sama dengan min XT kali P0, ini jadi minus, ini jadi plus kan, P0, dikurang XT kali P0. Oke ya, seperti itu. Kalau kita lanjutkan ke atas, ke
ke sebelah sini, kita lanjutkan. P sama dengan P0 dikurang XT kali P0, sama-sama ada P0, berarti kita bisa faktorin dia. Berarti jadi P sama dengan, oke, di sini P0-nya keluar. P0-nya keluar. Dalam kurung di sini 1, ya kan? Supaya hasilnya P0, P0 kali 1, hasilnya P0 dikurang XT. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat di sini, XT ditambah XP itu hasilnya 1. Berarti, kalau misalkan kita uraikan ke sini, kita uraikan bahwa XT tambah XP sama dengan 1, maka nilai XP sama dengan 1 min XT. Ya nggak? XP sama dengan 1 min XT. 1, XT-nya pindahkan ke kanan. Nah, artinya 1 min XT ini kita bisa ganti menjadi XP. Oke, berarti di sini P sama dengan P0 dikali XP. Oke ya, biar enak, biar sama-sama kayak delta P, XT kali P0, X-nya di depan aja ya. Berarti P sama dengan XP dikali P0. Seperti itu. Ya, jadi kita ternyata bisa menyimpulkan, mendapatkan dari penurunan rumus ini, nilai dari P itu sama dengan XP kali P0. P itu adalah tekanan uap larutan. Ya, tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan. Oke ya, seperti itu. Jadi, jika kalian mau mencari tekanan uap larutan, gunakannya adalah XP. Ya, XP dikali P0. Tapi kalau kalian mau mencari penurunan tekanan uap, gunakannya adalah XT, menggunakan XT ya. Oke, jadi di sini kalian sudah mendapatkan rumus-rumus penurunan tekanan uap. Yang pertama, mencari delta P sama dengan P0 dikurang P. Ini rumus pertamanya. Ya. Oke. Terus selain mencari delta P, P0 dikurang P, bisa juga delta P itu XT dikali P0. Ini yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan XT tambah XP sama dengan 1, kita uraikan lagi ke sini. Oke, delta P nanti didapatkan tekanan uap dari larutan XP dikali P0. Ini yang ketiga. Oke ya, gampangnya adalah kalau kalian mau cari P, ya depannya P, XP. Tapi kalau delta, kebalikannya, jadi XT. Oke, inilah penurunan tekanan uap jenuh. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai sifat koligatif larutan. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!